Karena gini, gue ngeliat sosok lu nih. Ini kan bukan peliharaan umum ya. Iya. Apa yang pada umumnya gitu, bukan peliharaan pada umumnya. Biasa umumnya kan anjing, kucing gitu kan. Oke lah, ada yang ular, cewek cantik ular jadi ikonik. Ya kan, udah banyak segala macam. Ular biasa lah gitu kan. Nah ini kan monyet beruk yang jumbo. Saya aja nggak tahu kok kayak ini kok bisa yang namanya dekat sama yang jumbo, yang ini apa enggak jijik? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi. Padahal ini baru perdana nih yang namanya collapse-nya kita nih baru perdana nih. Sampai lagi, ketemu lagi ya kan. Iya, jadi kali ini saya bersama Andre dari Monkey Squad, juga Andre PFCI. sama-samain sih Bang. Iya, kembar kali ya. Andre dari PFCI. Jadi ada CMC sebenarnya Bang ya. CMC. Cuman dia lagi kerja. Namanya Rustandi. Dia lagi kerja. Harusnya kita bertiga nih. Kita cuman lagi bisa berdua dulu. Kita bisa berdua dulu aja, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kebetulin nih Bang. Kebetulan. Kebetulan kita kedatangan Timi. Siapa itu? Ini dia. Nanti tamunya ini ya kan salah satu artis juga. Dia artis penyanyi dangdut. Papan atas atau papan ini nih? Papan ya, dulu sih sebenarnya dia Periksa. dia cukup dikenal lah ya, penyanyi dangdut juga cukup dikenal ya kan. Terus ya dia juga nyanyi lagu alternatif juga. DJ juga. DJ sekarang ini DJ. Sekarang lagi DJ ya. Sekarang lagi DJ. Ini perempuan nih, ini wanita nih. Cewek cantik guys. Cewek cantik ya kan. Mungkin kita ngeliat dulu cuplikan-cuplikannya apa namanya si artis ini. Kita ini ya kan. Untuk siapa sih artisnya? Penasaran Bang. Oh, penasaran. Itu bahasa gua. Oke. Penasaran? Check it out. Kita lihat dulu. Check it out. Lekong-lekong, idi kamu rempong. Jangan begindang, bikinku gak tenang. Lekong-lekong, idi kamu rempong. Ih, cari yang lenong, sudah gak centong. Oke, sudah lihat kan tadi? Sudah tahu siapa dia? Gimana Bang? Mantap kan? Sekarang kita memperkenalkan Aikolia. Gila. Mana? Hai. Apa kabar? Kan. Tos. Ini dia Aikolia ya. Apa namanya? Sudah tahu ya, mungkin banyak yang tahu yang orang-orang lama kali ya. Ya kan, orang-orang baru mungkin yang suka yang apa namanya tidak itu apa gimana karena dia tahu lah. oke gini kita ngelihat itu kayak perempuan cantiknya bro ya. Mainannya ini kok aneh. Mainannya nyemot banget. Monyet. Mainannya, dan ini monyetnya bukan tanggung-tanggung yang kecil. Mainannya gede, kecil juga main, ya kan? Iya. Agak-agak membagongkan, Bang. Ini jadi ini nih apa namanya aneh gitu loh. Maksudnya tuh aneh tuh kok ini perempuan biasanya kan kucing yang dipiara. Kelinci. Yang manis-manis ya. Ini kok monyong. Ya, Monyongnya jangan kesini, Bang. Oke, ini kalau boleh tahu yang kecil ini namanya siapa nih? Ini namanya Josh. Umur berapa Jos? Ini umur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Terus yang gede ini gue kenal nih. Kayaknya kenal ya. Jangan diiseng Josh. Sebenarnya ini adalah Ken. Iya. Ya, tapi dia ini adalah maskotnya Monkey Squad ya Bang ya. Nah, Ya, ini tadinya Bruk Jumbo. Bruk Jumbo tadinya mau bawa Maskot. Koba ya, cuman Iya. Koba lagi
Lagi ada syuting Lagi lagi syuting. syuting di studio 2. Iya, studio 2. Nah, tapi dia itu kayak bisa kok lu bisa deket gitu loh. Ini kan banyak itu yang jumbo ini bang ya. Iya. Bisa gak sih? Galak, sangar gitu kan. Iya, orang lain menurut Bang Andre nih, orang lain itu gampang gak sih? Kayak perempuan kayak Aini gimana? Gak semua perempuan itu berani loh, gak kayak si Ain. Gak ada batasan, gak ada rasa worry itu gak ada gitu. Jadi los tulus begitu aja itu gimana? Kok bisa gitu? Kalau bisa itu tergantung dari kita ya. Maksudnya kalau kita memang benar-benar sayang sama binatang tersebut, apapun itu, kalau aku kan emang suka monyet gitu, memang suka monyet, memang itu cita-cita dari kecil. Dari kecil memang suka banget monyet. Jadi rencananya sih dulu tuh zaman dulu kan lutung ya, yang lucu tuh lutung banget kan. Iya. Sebelum appendix dong. Sebelum ada tentang peraturan itu, ya kan. Nah itu jadi sebelum ada peraturan itu pakai lutung rencananya. Cuman karena ada peraturan bahwa tidak boleh memelihara lutung, ya sudah lah ya. Karena appendix juga. Ya. Iya. Nah akhirnya seperjalanan waktu, karena aku sekarang udah punya waktu dan punya biaya lah untuk merawat monkey. Nah ya udah akhirnya cita-cita itu tercapai. Nah ketemulah sama Jos itu. Ini dari kecil. Dari 3 bulan. Itu ketemulah sama Jos. Sebenarnya sih nggak niat sih, cuman kayak bawaan hati aja. Nah udah ketemu sama Jos, ternyata Josnya ini ya makin kesini kelihatan pintar gitu loh. Ya udah akhirnya suka banget, akhirnya cinta banget itu kesampaian. Dari kapan mulai suka sama monyet itu, dari kapan? Dari kecil memang. Jadi semua boneka tuh kalau misalnya ke rumah, semua di lemari itu semua boneka, semua monyet. Dari jenis-jenis gitu, dari yang gede sampai kecil gitu. Terus sahabat-sahabat, dasar pecinta hewan kayaknya, Bang. Iya. Jadi kalau sahabat-sahabat kalau ngadoin gue ulang tahun itu pasti monyet. Boneka monyet. Dia memang suka monyet. Gitu. Pencinta monyet. Karena memang monyet. kita kesini. Iya. Jadi emang dasarnya juga emang penyayang hewan ya. Iya, penyayang hewan. Jadi sebelumnya juga sebelum piara monyet ada piara. Ada anjing ada. Terus kebetulan orang tua juga suka sama binatang, jadi nggak aneh. Nah, yang suka monyet itu sebenarnya gue sama nyokap gitu. Nah, jadi ya udah pas lagi gue miara monyet ya nyokap juga sayang, suka. Jadi bukan yang suka ya, kita suka juga ya. Ya karena memang kita suka kan gitu loh. Jadi nggak pas lagi miara tuh nggak ada rasa takut gitu, karena memang kita cinta sama monyet sih gitu. Ya kan, cinta. Monyet juga cinta ya. Cinta banget. Jadi ya saling kan? mencintai. Bukan Cinta monyet. Bukan. Tapi ada pertanyaan sedikit ini buat Aini. Yep. Ini kan istilahnya wanita karir lah ya. Sekarang ini kan lagi ada sibuk-sibuknya. Ya, sekarang lagi sibuk MC sih, lagi banyak MC sekarang. Lagi MC, apalagi lagi MC segala macam gitu. Nggak, maksudnya tuh gimana cara ngurusnya ini? Mereka ini gimana ini? Cara bagi waktu. Ya, kalau misalnya bagi waktu sih gini, kan kalau di entertainment itu kan waktunya juga masih kita bisa atur kan, tergantung schedule. Nah, miara monyet ini gampang gitu loh. Jadi maksudnya bukan yang ribet harus kayak gimana gitu loh. Terus kasih makan juga gampang, kayak manusia, nggak harus makanan yang spesial gitu. Jadi karena keluarga suka sama monyet, ya udah akhirnya keluarga juga ikut campur tangan gitu sih. Tapi ya dia cuman bisa dipegang, maksudnya kalau ganti pampers tuh masih tetap masih dia masih nggak pusing. Lu nya nggak pusing apa lu stres gua nih ngurusin monyet gimana nih? Karena gue suka banget sih, jadi gue cinta banget kalau pulang tuh kayak gantengnya mami, sayangnya mami, unyu gitu ya. ganteng banget. Kadang-kadang anak gue aja sampai jealous. Aduh tolong dong nih, anak manusia dulu ditegor gitu. Kenapa harus monyetnya dulu? Oke, yang ganteng mami ya. Ya kan juga ya. Karena kan ini ya sahabat-sahabat para pecinta hewan juga kan pengen tahu juga nih. Sebenarnya miara seperti ini nih, monyet ini susah apa gampang sih? Mahal atau murah sih? Oke. Nah,
Kalau misal gue mau sharing juga ya. Sebenarnya miara monyet itu kalau kita bilang kalau misalnya punya baby atau mungkin nggak terlalu paham tentang dunia primata ya, monyet itu mendingan jangan gitu. Tidak disarankan ya. Tidak disarankan ya. Jadi kayak ngurusnya itu kayak apa ya, titipan gitu, bener-bener yang kita tuh harus merawat dia karena gimana pun ini adalah binatang liar ya. Jadi ya lebih baik sih sebenarnya di hutan. Cuman karena kita mikir lagi kalau waktu itu kan aku ngambilnya itu dari pasar apa ya? Jatinegara. Jadi itu gue tuh nggak benar hari itu tuh gue nggak pengen ada niat beli dan gue nggak pengen cari tahu juga gitu kan. Cuman pas lagi gue ceritanya tuh gue lagi tidur siang, tiba-tiba gue tuh dikasih kayak model ilham gitu loh, yuk ke pasar Jatinegara gitu loh. Nah itu tuh gue belum mandi belum apa, terus gue nggak bilang ke nyokap bokap, gue minta sama bokap, Pak anterin aku Jatinegara. Mau ngapain gitu kan, bangun tidur belum mandi belum apa gitu. Bisanya jadi bukannya niatnya. Terus abis itu ke Jatinegara ngapain itu gue nggak tahu tuh. Udah akhirnya gue jalan lah ke Jatinegara. Karena seneng melihat hewan, jadi kepengen lihat dulu cerita itu gimana. Nggak pengen lihat, jadi kayak gue tuh kayak dibawa ke sana untuk muter, terus kayak dibawa monyet cari monyet gitu kan. Nah, gue tuh sempet lihat di sebelumnya tuh di salah satu TV, Trans TV gitu kan ada monyet. Oh gini banyak gitu kan di Jatinegara. Tapi ternyata waktu gua datang ke Jatinegara itu nggak ada monyet. Nggak ada yang jual monyet gitu loh. Cuman ada satu toko. Ada. Jadi keliling tuh. Ada juga. Tapi kan di Trans TV tuh kayak binatang monyet, cuma kan bener kan? Ngeliatnya kayak gitu. Nah pas lagi gue datang, ini nggak ada gitu kan. Terus sampai pas nggak ada, balik lagi gitu. Orangnya kayak monyet semuanya gitu. Iya. Terus abis itu awalnya gue udah mengurungkan diri untuk apaan sih ini gitu kan. Nah akhirnya gue tetap jalan, terus ketemulah satu toko. Itu jual monyet. Yaudah gue cuma lihat-lihat doang kan. Nah gue lihat-lihat, gue tanya-tanya harganya gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba gue ditawarin sama ekor panjang. Ya Mopai, ekor panjang gitu. Cuman nggak tahu di hati tiba-tiba tuh orang ngeluarin ini nih, ngeluarin si Jos. Iya. Terus dengan muka melasi gitu, terus di hati tuh ambil. Yang melas siapa nih, monyetnya apa penjualnya? Bang agak monyetnya. Gitu, jadi melas banget. Terus di hati tuh gini, ambil, tolongin gitu loh. Ya udah akhirnya ya udah mau nggak mau gue kuras tabungan gue ambillah dia. Tapi gue udah feeling di jalanan tuh gue udah cari-cari dokter hewan karena kan gue tau lah dokter hewan kita di daerah gue aja anjing aja susah gitu loh untuk ke dokter hewan. Nggak semuanya orang megang anjing itu pet shop ya. Nah gue akhirnya di jalan itu gue udah cari tahu gitu loh dokter hewan di mana yang bisa terima monyet. Akhirnya gue dapat di Pondok Indah. Maksudnya dibawa ke dokter hewan itu untuk apa? Karena gini, gue feeling gue gini, gue harus ngecek gitu loh kesehatannya. Iya kayak gitu. Karena gue pengen merawat dia dan tanggung jawab sama dia. Jadi pas habis gue dari Jatinegara gue nggak langsung pulang, langsung ke pet shop, ke dokter hewan itu. Ternyata pas lagi di sono itu pas ambil jos itu sehat loh, tapi pas lagi di perjalanan udah nyampe dia tiba-tiba kejang-kejang gitu kan. Nah itu tuh gue bilang waduh mati nih begitu. Iya gue udah parno gitu kan. Nah terus akhirnya ketemu dokter hewan itu gue sempet nunggu kan. Nah ketemu dokter hewan dicek ternyata dia dehidrasi. Gitu loh, maksudnya udah dehidrasi yang luar biasa sampai kulitnya tuh nggak bisa balik lagi gitu loh. Ngecek dehidrasinya kan bisa dehidrasi itu ya. Iya, dan kenapa sih dia sampai kejang-kejang? Lu lagi dicek aja kejang-kejang itu gitu. Usia berapa kira-kira? 3 bulan. Nah, tokonya tuh bilangnya umurnya 5 bulan. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, terus akhirnya pas dicek ternyata dia dehidrasi, terus ada masalah-masalah lah gitu kan. Nah, ternyata gue di situ ngobrol sama diri gue. Oh, ini maksudnya ya, gue suruh ngambil dia itu untuk nyelamatin dia. Sampai langsung rescue ya? Iya, gitu merescue. Nah, di situ yang gue bilang, oh ya udahlah, ini berarti tanggung jawab gue nih buat si Jos gitu. Ya udah.
Sampai detik ini dia masih dalam perawatan. Nah, kan udah dicek-cek juga. Jadi buat yang nonton, jadi anggap misalnya gampang nih miara monyet, jangan salah. Karena kenapa? Penyakit monyet itu ya macam-macam. Jadi kita harus bertanggung jawab. Sekedar informasi juga ini juga ya. Artinya bahwa seorang Claudia ini kan ini Bang, melihat adanya monyet seperti Josh ini kan, dia merasa terketuk hatinya kan. Terus dia mau nge-rescue nih. Istilah itu nge-rescue loh. Kita menolong dari satu tempat Walaupun ke tempat beli lain. ya. Walaupun beli nih. Tapi maksudnya tujuannya gue coba gue mau rawat gitu. Jadi rescue itu bukan berarti hanya sekedar nolongin dia di satu tempat yang sengsara, yang menderita, terus kita bawa pulang, terus kita rawat. Itu tidak hanya itu aja yang namanya rescue, tapi kita melihat ada di satu tempat yang memang sudah dimiliki oleh orang lain, kita mau ambil nggak bisa, bagaimana caranya, effort kita untuk bisa mengambil itu, ada mahar yang mungkin disebutkan oleh si pemilik itu ya, karena kita lihat pemilik itu juga tidak baik dalam merawatnya, menjaganya, ya kan, ya kita harus ada effort mengeluarkan cross check dari kantong kita dong, itu tetap namanya rescue gitu. Jadi ini informasi buat kawan-kawan semua juga ya. Jadi rescue itu bukan cuma sekedar menolong tanpa mengeluarkan cross check dari kantong ya, tapi kita mengeluarkan cross check dari kantong itu adalah salah satu effort kita untuk merescue dari orang yang kurang tepat. Mungkin teman-teman kan udah banyak lihat nih di TikTok, banyak monyet lucu gitu kan, bener nggak? Monyet lucu, oke, kecilnya lucu ya, tapi gini, kita nggak tahu apa yang kita rescue, atau kalian mau belilah, terserah lah gitu. Tapi di saat mereka ada apa-apa, sakit atau nggak bisa dipegang, misalnya banyak yang bilang gitu ya, udah nggak bisa dikontrol nih, ya tolonglah bertanggung jawab. Jangan cuman pas waktu lucunya kalian kalian tuh pas sayang-sayang, apalagi sampai kalian cari sesuatu dari monyet tersebut, ya kan, habis monyet tersebut udah nggak bisa menghasilkan buat kalian buang kayak gitu. Itu sih pesennya. Karena kenapa? Gue kalau misalnya mau nyari uang dari Josh, sebenarnya gue bisa. Karena gue sebelum TikTok, orang-orang pada live TikTok, gue udah jadi host TikTok gitu kan. Nah, jadi maksud gue, dan dia juga waktu gue ambil itu bukannya monyet yang sehat, banyak banget tanggung jawab gue sama dia. Tapi ya gue tanggung jawabnya sampai sekarang, sampai detik ini pun dia masih dalam perawatan segala macam, itu harus bertanggung jawab gitu loh. Jangan cuman lucunya aja, atau cuman gue pengen aja gitu, habis punyaan doang, pengen ikutin lagi innya, boomingnya, boomingnya abis itu setelah gede, monyet itu udah nakal, kontrol segala macam. Habis itu kalian langsung nggak urus, buang, gitu, atau nggak banyak ditaruh kandang aja, kayak gitu nggak terawat gitu sih. Pesan gue sih gitu loh. Karena kenapa? Yang namanya monyet atau binatang liar udah pasti ya nggak bisa kita kontrol, karena kenapa? Kita kan bukan spesiesnya dia. Betul. Ya dia nggak bisa ngomong juga, ya kan. Yang bikin gue penasaran nih, karena gini, gue ngeliat sosok lu nih, ini kan bukan peliharaan umum ya, apa yang pada umumnya gitu, bukan peliharaan pada umumnya. Biasa umumnya kan anjing, kucing gitu kan. Ini ada yang ular, cewek cantik ular jadi ikonik. Udah banyak segala macam, ular biasa lah gitu kan. Nah ini kan monyet beruk yang jumbo. Saya aja nggak tahu kok, kayak ini kok bisa yang namanya dekat sama yang jumbo, yang ini apa enggak jijik? Enggak. Soalnya gini, maaf, banyak yang orang-orang mengatakan ini, kan saya pernah ketemu tuh ada yang model-modelnya kayak Ayla yang modis segala macam, terus ngelihat kita lagi bawa monyet ke Indomaret, jijik banget sini, apa sini? Ada yang jorok banget gitu. Nah, serem kalau di pandangan ini kayak gini gimana? Apa enggak jijik gitu? Gue sih memang karena suka, nggak jijik dan nggak takut ya. Cuman gini, pas lagi dengan style gue bawa monyet, nah orang-orang kan biasanya takut atau apa, akhirnya mereka banyak yang berani loh. Dan gue juga masuk merubah citra gitu, bahwa aduh nih monyet serem, atau monyet tuh buat mereka tuh aneh ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat begitu cuma ada di misalnya yang bisa kita pegang di Bali, waktu itu kan di Bali doang kan. Di Jakarta mana bisa, lo mau kemana deh? Coba ada nggak? Paling di pik, ya di pik juga pinggiran kota, pinggir kota gitu kan. Jadi pas gue bawa dia dengan fashion gue kayak gini, itu mengedukasi gitu loh, banyak ibu-ibu. Sampai Josh ini tuh gue bersyukur banget. Josh ini adalah
binatang yang maksudnya monyet yang dari kecil dia tidak pernah gigit orang. Gitu, dari kecil dia sudah bisa salim sampai cium tangan. Itu dari kecil gue nggak ngajarin. Terus udah gitu friendly sama anak-anak. Jadi waktu pas gue miara dia itu, gue selalu bawa jalan segala macam, dia selalu bawa ketemu sama anak-anak kecil. Nah itu anak-anak kecil pada deket, jadi gue sekalian edukasi. Terus sama ibu-ibu yang takut akhirnya berani. Ya maksudnya jadi gue unik aja gitu loh, apalagi melihat dari komunitas Monkey Squad, lihat aja ya kan, seluruh banyak monyet ngempeng sendiri dia. Uniknya begitu. Ya, ngempeng sendiri dia doang. Tuh, ya ampun. Kayak anak orang ya. Iya makanya gitu loh. Jadi ya bersyukur sih gue bisa fokus sama Jos, gue bisa deket sama Ken juga yang jumbo-jumbo sama monyet lain. Karena kenapa? Monyet juga tahu gitu loh hati kita. Kalau di kita bener-bener sayang, tulus, mereka juga cepet deket kok. Mereka juga layak hidup yang enak. Nah, bener. Nah, ini saya mau tanya nih, kita sih sering ngadepin banyak pertanyaan. Pertanyaan bah. Pertanyaan bah. Menghadapi ya pertanyaan. Kita menghadapi pertanyaan misalnya gini. Kayak kemarin kan si Derry Iskak datang ya kan, kita ngobrol sampai dia bilang ini harusnya dilepasin. Kenapa harus dipelihara? Kenapa harus ada di sini? Kenapa harus ada di di sini? alam? Kenapa harus di alam? Kiri-kiri. Kanan kalau gue. Kira-kira gimana menurut Ai ini? Kenapa kita harus pelihara? Apakah kita gimana? Atau mungkin Ai belum tahu atau gimana? Gue gini, pas lagi gue miara dia, maksudnya ada juga teman. Silakan. Salah bang. Jadi sempat ngobrol kan, kebetulan teman kantor juga ada yang pecinta alam. Nah sempat ngomong kayak gitu, lu kenapa lu miara monyet gitu loh? Karena monyet itu kan Kenapa nggak miara yang lain? Yang lain gitu, karena kan iya dodong kayak ya apa apa? gitu. Oh, Dia minta dipiara kali dia. kaget-kaget. Yang nanya minta dipiara. Oh, nanti Jadi- ada yang marah. Jadi mereka bilang kan monyet itu bukan buat dipiara, dia di alam. Terus gue balikin gini, oke, kalau gue mau tanya sama lu sering main di alam, sering ketemu monyet liar lah di hutan. Nah pertanyaan gue, monyet gue kalau misalnya, lu ngerti banget lah, lebih ngerti daripada gue. Monyet gue kalau gue ini udah pegangan gue, udah biasa kita suapinin, biasa kita siapin makan. Oke, gue lepas nih monyet gue nih si Jos, gue bilang, menurut lu pengalaman lu di hutan, tidur di hutan, kalau gue lepas hidup gak? Gue gituin dong, gue balikin dong. Ada jaminannya nggak? Ada jaminannya nggak? Dia akan Hidup selamat. gak? Bener gue bilang gitu. Logikanya lah ya. Nah, lu kan udah ketemu apa gorila lah apa namanya di hutan ya kan, semua monyet ada ya kan, ular ada gitu. Nah terus gue bilang kalau misalnya lu menjamin dia bisa hidup di hutan, gue lepas nih, gue gituin kan. Terus dia bilang nggak bisa Ai, karena kenapa? Ini itu berkoloni, dibilang Hewan gitu. yang berkoloni, ya. Nah kalau misalnya dia udah pegang sama manusia, berarti kan dia udah bawa manusia, dia akan dimusuhin. Dia bilang gitu. Terus kenapa dia ngasih pertanyaan itu? Pertanyaan. Iya. Ya kan tau aneh dong, bener nggak Bang? Iya. Nah, Dia sendiri yang bisa menjawab. Dia sendiri menanyakan, dia sendiri menjawab. ya. Dan udah gitu dia bilang apa? Sekarang gini, gue balikin. Kalau misalnya Jos gue lempar ke hutan, nah dia biasa kita kasih makan. Nah terus gimana? Apakah dia bisa bertahan hidup? Dia bilang gitu. Nah itu dia Ai, karena kan dia dari kecil udah biasa lu kasih apa-apa. Oh, terus dia itu kita nggak menjamin. Insting alamnya Ya udah terlatih, ya. nggak terlatih lagi. Nah terus oke, lu nggak menjamin kan? Ya udah, ngapain kalau misalnya nggak menjamin? Sama aja kita ngebiarin dia mati. Mati, Gitu aja iya. loh. Kalau memang dia lu nggak ngejamin, ya udah biarin aja dia sama gue. Gitu Iya. loh. Dia biar hidup dengan sehat, dia biar hidup dengan sesuatu yang baik gitu kan. Terus kenapa enggak? Kalau urusan lu, prinsip lu, gue bilang itu untuk binatang liar atau monyet yang udah ada di hutan, Di hutan. yang udah emang Iya. liar. Tapi kalau pegangan udah kayak manusia kayak gue Udah gini, kayak begini ini ya Ah. udah dilepas. nggak bisa dilepas. Jadi mendingan dia biar gue piara, biar gue yang rawat sampai memang umurnya seberapa Tuhan kasih, gue gituin aja. Bener nggak? Ya. Betul. Ya kan? Apa namanya kalau misal kayak habis gitu, dia jawabnya apa? Apa? Dia pas lu kasih jawaban begitu, dia jawabnya. Dia cuma ya udah itu kan itu terserah lu, dibilang gitu. Cuma gitu doang. Tapi belum lama
gue ketemu beberapa kali ketemu lah, sampai dia main ke rumah gue. Terus dia ngeliat Jos, istrinya tuh suka banget monyet sebenarnya, cuman karena suka banget monyet gitu, tapi dia marah. dia punya prinsip monyet itu liar lah, di alam nggak boleh lah gitu. Nah, pas dia ketemu sama Jos di rumah gue, dia sempat ya ampun lucu banget gitu kan, apa monyet bisa dipiara ya gitu. Tahu Ya. Akhirnya di video-video, di foto-foto gitu. Buat gue sih gini, kita punya prinsip masing-masing. Yang pencinta alam, silakan dengan prinsipnya. Buat kita pecinta primata atau kita pecinta monyet untuk menyelamatkan mereka dari sesuatu, ya udah itulah prinsip kita. Tapi saran gue buat teman-teman yang tidak cuman hobi, cuman suka, mendingan jangan. Karena kenapa? Jangan maksain. Kasihan mereka gitu. Karena kenapa? Tanggung jawabnya kita sama mereka panjang loh. Kayak kalau seandainya Jos nanti seken-ken, itu butuh berapa lama? Puluhan tahun loh mereka hidup. Bisa. Ya kan? Usianya sampai 50 tuh 50 tahun loh kita. Itu. Makanya itu jadi dipikirkan lagi. Karena kenapa? Umur mereka panjang, jadi harus bertanggung jawab untuk jangka panjang. Nah mungkin Bang Andre bisa menjelaskan lebih detail lagi ya kan tentang siapa ini, kenapa harus dipelihara. Mungkin jadi edukasi. Iya. Ya mungkin bisa Bang Andre sendiri bisa menjelaskannya. Jadi supaya tahu. Iya. Oke, jadi sebenarnya kan ini kan memang hewan ini kan emang dasarnya dari alam ya, dari hutan ya. Jadi memang yang ada di kota yang sudah dipelihara terlanjur oleh masyarakat itu tidak bisa kita samakan dengan hewan yang sudah ada, yang masih ada di alam di hutan, karena akan ada perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan. Kalau sudah ada di hutan ya memang dia akan liar. Tapi kalau dari kecil kita pelihara, itu akan mengikuti gaya manusia, walaupun tidak 100% mengikuti gaya manusia, tapi kurang lebih dia akan terbiasa dengan kebiasaan manusia ya, makan tangan kanan, makan disendokin, ya kan, dipampersin, dikasih baju, ya diperlakukan selayaknya seperti manusia lah. Artinya bahwa hewan yang sudah dipelihara oleh manusia yang ada di kota atau di rumah-rumahan itu tidak mungkin bisa seperti yang tadi Claudia bilang, tidak bisa diberikan begitu saja, tidak bisa menjamin dia akan hidup, akan survive, karena dia sudah tidak terbiasa lagi untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk hunting segala macam. Karena kalau mereka dilepaskan begitu saja, pasti mereka akan jadi target para predator-predator di sana. Karena pada dasarnya hewan primata beruk ataupun mountain panjang itu, mereka ini adalah primata atau hewan yang hidupnya berkelompok, berkoloni. Jadi kalau kita lepaskan begitu aja harus dengan jumlah yang banyak. Biar selamat, karena mereka punya pasukan, punya kesatuan gitu. Jadi kalau satu yang disakiti atau satu yang terancam, mereka akan bantu. Maka kalau kita pun mau kelompokkan, kita bikin koloni dulu, terus kita taruh di hutan begitu juga, itu pun tidak bisa sembarangan. Perlu konservasi dulu, Bang. Konservasi dulu kita. Berapa banyak koloni yang di dalam hutan ini? Ada berapa zona mereka menguasai teritorial beberapa tempat? Apakah kalah banyak jumlahnya atau tidak? Atau bisa seimbang? Kalau seimbang oke, tapi kalau kalah banyak tetap aja kita mau masukin. Makanya mereka tuh nggak ada yang tahu tahap-tahap itu, Bang. Betul. Makanya tadi kita nggak sembarang juga untuk untuk ngurusin monyet segala macam, bukan. Tapi ya karena kita coba bagaimana menyelamatkannya mereka dari habitatnya yang rusak, ya kan, ya dari ya kalau memang bisa dilepaskan adanya konservasi hutan, makanya kita menuntut pemerintah untuk adanya konservasi hutan. Betul. Ya kan, supaya kita bisa banyak. Bang Kita Andre rilis. ada berapa? Ada 23 jenis primata. Saya ada 12 primata. Emang siapa yang mau untuk ngurusin segitu banyaknya? Itu semuanya tuh kebanyakan rescue, ya kan? Kita coba mau membuat sebuah koloni, dan jika ada tempat ya kita akan rilis. Betul. Tapi memang ada 1-2 yang kita tahan, kita pelihara, bukan berarti kita mau mau ego atau menyiksa mereka, betul nggak, Bang? Nah, karena kita udah sayang. Ya,
udah sayang, dan kita juga lihat juga kondisinya dia memang sudah terbiasa sekali dengan manusia. Mungkin akan sulit untuk kita berkoloni ya. Ya kita satukan untuk berkoloni itu agak susah kalau dari kecil, Bang. Apalagi kalau sudah ada kedekatan intim secara psikologis Ini ya. contohnya kayak ayam Jos Iya, kan. betul. Coba misalkan Jos sama saya, itu saya ambil, mau nggak? Enggak. Enggak, ya bukan. Ini contohnya kan kayak gitu. Nah, Kalau dia bisa ngomong, terus dia dikumpulkan dengan kelompoknya, dia pasti juga akan menolak, dia akan teriak-teriak, akan nangis, karena secara tidak langsung kita ini yang miara dia, karena dia kan dari kecil sudah dipelihara sama kita, dia sudah tidak tahu induknya siapa kan, jadi manusia ini dianggap induknya. Ya tapi memang benar. Jos ini waktu gue main ke tempatnya Bang Andre, digabungin sama punya Bang Andre nih, dia tuh nangis sendiri tuh. Dia jadi gue perhatiin dia, maksud gue tuh kan, maksud gue kan ya bermainlah dengan para monyet lah ya. Itu gue ngeliat sendiri, dia tuh kayak pada mau main tapi pas itu di pojokan nangis-nangis ketakutan. Kebayang nggak sih lu? Tuh mukanya jatuh. Oke. Nah, jadi tuh gue ngebayangin aja gitu loh kalau seandainya Jos dilepas ke hutan, kayak apa dia gitu loh. Nah, cuman di kandang rumah Bang Andre aja dia merasa terancam gitu loh. Itu istilahnya yang kita sering kumpul, bener ya Bang? Kita sering sama-sama gitu, seenggaknya dia bukannya nggak kenal-kenal banget gitu ya. Itu aja dia bener-bener merasa ketakutan di pojokan. Benar. Dia kayak manggil itu yang hebohnya kayak apa, terus yang punya atau apa Bang Andre tuh pengen sebenarnya mau ngajak main, cuman karena dia biasa sendiri. Jadi dia ketakutan gitu loh. Jadi gue kasihan banget sama dia. Makanya gue kebayang dong kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya dilepas aja, gue pengen tahu ngejamin gak kalian gitu loh kalau misalnya di Jos bisa hidup di hutan. Ada kelayakannya, SOP cara untuk membuat dia bisa membaur. Iya. Memang itu juga kita juga berkiblat ya, teman-teman kepada konservasi yang diberikan edukasi oleh KSDA atau KLHK bahwa kalau mau rilis itu memang harus dikarantina dulu, digabungkan dengan puluhan lagi, ratusan. Memang pada saat dikumpulkan begitu aja, itu pasti akan ada yang namanya drama monyet-monyet ini. Karena dia sudah biasa dengan manusia, tapi dipaksakan bergabung dengan teman-temannya, koloni-koloninya. Sempat dengar penyampaian dari dokter hewan di kita ya di Jakarta itu ya, bahwa miara monyet itu tidak dilarang. Nah, maksudnya mati. Yang penting adalah kalian itu bertanggung jawab dan punya tempat yang layak. Iya, itu gitu loh. Dan benar-benar merawat dia, bukannya untuk sesuatu yang hobi aja sih, gitu sih pesannya. Betul, karena memang betul. Benar itu. Faktanya kayak gitu. Jadi mereka akan mengizinkan kalau misalnya dapat kehidupan yang layak, terus benar-benar diurus gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang udah miara monyet tidak diurus dengan layak, mereka berhak untuk mengambil. Itu ada menyita. Itu mereka juga bilang kayak gitu loh. Gitu. Jadi ya pesannya sih pokoknya ya layakanlah gitu loh binatang ini gitu. Ya karena walau bagaimanapun ya kan, kenapa hewan ini tidak dilindungi dan ini masih bebas banyak mana-mana ada, karena mereka ini adalah masuk golongannya hama. Iya. Jadi populasinya itu begitu banyak ya. Populasinya itu udah terlalu luar biasa dahsyatnya. dahsyatnya. Ya. Betul, apalagi di perkebunan, di hutan-hutan, di pegunungan segala macam. Karena mereka perkembangbiakannya itu luar biasa. Cepat banget, luar biasa. Karena memang sudah seperti itu ya dari sananya tabiatnya. Terus ini jadi biar teman tahu, ibarat kayak orang aja ya, kayak Ya, orang betul. di daerah baru ya kan, ini kumpul anak preman. Biasa kalau preman kan ngelihat anak baru nih. Anak baru. Siapa Weh, lu? anak lu mana? Kan begitu ya? Apa? Anak baru nih, ya Anak kan? baru. Dan kita di tongkrongan yang banyak orangnya ya Iya. kan, kayak tawuran aja. Ngomong Wah, gitu. Anak lu mana? anak mana lo? Anak mana lo? Salah. Mana? Punya anak gua. Ya, anak gua. Contohnya kan kayak begitu. Iya. Wah, ini nih. Nah, itu contohnya di mana, di hutan pun begitu. Sama. Nah, hukum ini rimba. hukum rimba.
Tapi ngomong-ngomong by the way anyway Busway ya Iya. kan. Ini udah hampir 30 menit ya. Berapa? Udah 30 menitan ya. Oh, kirain gue ya 2 jam lagi. Kira 7 jam. Jadi gini guys ya. Ya, gitu. Intinya bahwa kita itu cukup unik ya. Ada orang yang salah satu entertain ya. Main beruk yang Artis entertain lah ya. artis entertain ya, MC juga, DJ juga. Punya tuh pernah nggak main DJ sama beruk gitu pernah? Sama Jos. Waktu Jos kecil kan aku masih main DJ di TikTok kan, masih host TikTok. Gue sempat bawa dia main sambil DJ gitu. Keren loh, keren. Itu sih gue sempat main, cuman karena kesibukan Josnya bantuin itu enggak? dia bantu kan Dis-disnya enggak, gitu. dia pakai kacamata terus gini-gini. Ini ada niat sama yang jumbo nggak? Oh iya dong, nanti gue bakalan main trainingnya sama Jumbo. Karena kenapa ya? Siapa tahu gue bisa bikin dia geleng-geleng karena udah kacamata. Iya, Bagus banget, udah keren ya. Keren. Gitu sih. Ya yang jelas sih gue sebagai orang entertainment ya pengennya sih apapun kita bisa ya miara binatang apapun, tapi ya bertanggung jawab aja. Siap. Kecuali yang appendix ya. Benar, nggak boleh. Ya kalau misalnya itu mau disita silakan. Oke, terima kasih buat Ai Claudia Ya. udah Nyempetin ya. dapetin datang ke studio Gua. kita yang Sempetan. kesempatan. Jangan rusak gerak juga dong. Ya, Ya, untuk dia tidur. datang ke studio kita yang kecil ini. Yang sederhana itu yang sederhana memang ya. Ya semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dan semuanya, edukasi ya. edukasi. Oke. Terima kasih Ai Terima sudah kasih Mankis mampir. World, PSJI sukses Dan- selalu. cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon undur diri. Saya Andre Saya juga Andre sama dan juga Ai Ai Claudia. Claudia. Hai Claudia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.